Sudah, ada lagi? Untuk nomor 2. Nomor 2 sudah ya. Kita kunci jawabannya. Kalau nggak ada lagi. Nomor 2 jawabannya voting ya. Suara terbanyak kalau voting. Kalau aklamasi itu langsung ya, tidak ada pengambilan suara. Aklamasi berarti semuanya menyetujui ya, langsung satu orang ya, misalnya kan kalau voting harus ada 2 orang kan, ada 2 orang atau dan sebagainya lebih gitu. Jadi kalau aklamasi langsung ada satu orang langsung ditunjuk sudah tanpa pemungutan suara ya. Kalau voting pakai pemungutan suara ya. Kemudian kalau musyawarah bagaimana? Kalau musyawarah itu misal gini, pada pada ini suatu keputusan ada beberapa yang kemudian apa namanya setuju dan tidak setuju. Tetapi bukan diambil suara terbanyaknya, tidak. Ya, kalau musyawarah semuanya harus sepakat. Jadi ketika masih ada suara misal yang tidak sepakat, harus dijelaskan dengan sebaik-baik mungkin agar semuanya sepakat. Ya, misal ada pilihan A dan B. Pilihan A terbanyak, B ada yang milih B tapi sedikit. Ya, dalam musyawarah tidak boleh ada yang seperti itu. Ya, dalam musyawarah harus sepakat semuanya. Karena ada yang A dan B, maka dalam musyawarah biasanya dibentuk pilihan lain yang menengahi pilihan kedua tersebut. Artinya pilihan A dan pilihan B dikombinasikan. Ya, pilihan A dan pilihan B dikombinasikan sehingga semuanya sepakat. Itu kalau musyawarah. Ya, paham ya? Bisa dimengerti ya terkait musyawarah. Jadi kalau walaupun ada suara terbanyak tetapi semuanya harus menjadi sepakat ya. Tidak langsung dipilih suara terbanyak. Kemudian yang quorum. Quorum biasanya itu adalah menjalankan suatu kegiatan atau biasanya musyawarah besar dijalankan jika memenuhi quorum. Quorum itu 50% plus 1 biasanya ya. Misal organisasinya itu 10 orang ya isinya, misal 10 orang. Terjadi kesepakatan atau melanjutkan kesepakatan jika quorum yaitu 50 plus 1%. Ya, kalau 10 orang berarti ya 6 orang lah ya kan, 6 orang lah baru bisa diambil kesepakatannya gitu ya. Untuk nomor 2 tinggal 10 menit lagi nih waktunya, saya cepetan aja. Nomor 3, peraturan organisasi harus ditaati oleh 1 menit aja nih. Langsung nomor 3. Langsung jawab.
Ya, sudah? Ustaz kunci jawabannya ya. Nomor 3. Nomor 3 itu B ya, sudah pasti. Semua anggota. Jadi peraturan organisasi harus ditaati oleh semua anggota. Ya, anggota itu termasuk juga ketua, sekretaris, bendahara, ya, ketua departemen atau ketua divisi, ya. Selanjutnya, nomor 4, di bawah ini merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk ke dalam sebuah organisasi. Mempelajari organisasi yang akan diikuti. Ya, waktunya 2 menit. Kecuali ya, diperhatikan. Di situ ada tulisan kecuali. Jadi jangan salah. Nanti kalau keluar, masuk lagi ke dalam linknya. Ingat, kecuali hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum masuk. Ya, kecuali. Sudah? Ada lagi yang jawab? Ya. Jawabannya D ya, kecuali. Jawabannya D, kecuali. Atau yang bukan berarti masuk organisasi karena banyak pengikutnya. Ya, kalau A yang jelas kita mempelajari dulu sebelum masuk. B bertanya dulu kan. C sesuai minat dan bakat. Nah, kecuali. Selanjutnya nomor 5, organisasi pramuka yang anggotanya berusia 7-10 tahun. Siaga, penggalang, penegak atau pandega. Ya silakan 1 menit mungkin. 7-10 tahun berarti itu kelas 5. Ya, kelas 5 ke bawah. 3, 4, 5. Kan sendirian aja dari sana Pak. Dari jauh. Hah? Iya, maksudnya bapaknya biar tidak dekat-dekat gitu. Pakai pakai HP. Ya, kira-kira apa? Masih ada lagi yang belum jawab?
Nah, yang belum jawab silahkan dijawab. Waktu kita tinggal 2 menit. Fahmi, mana ini Fahmi? Sudah. Nah, kalau sudah, Ustaz kunci jawabannya ya. Nah, ini kalian ingat-ingat aja waktu apa namanya kemarin itu jadi apa misalnya pramuka apa waktu kelas 5 ya kan. Waktu kelas 5 kalau sempat ini ya kemarin. Tapi kalau udah sempat ingat-ingat kakak kelasnya namanya apa. Ya jawabannya A ya, pramuka siaga ya yang ikut-ikut lomba atau kemana-mana itu kan kelas 5. Ya kita lanjut nomor 6 tapi Ustadz ini dulu ya. Live dulu ya karena waktunya sudah habis. Silakan masuk lagi di link. Kita lanjut nomor 6. Organisasi kelas dipimpin oleh seorang 1 menit aja ya. Langsung. Udah? Ustadz kunci jawabannya. Nomor 6 udah jelas ya. Kelas dipimpin oleh ketua kelas. Nah, guru biasanya sebagai pembina. Nomor 7 yang merupakan salah satu cara mengurangi dampak negatif ya globalisasi adalah 1 menit aja bersama lama.
yang mengurangi dampak negatif globalisasi. Ya, pertanyaannya dibaca dengan teliti. Sudah, Ustaz kunci jawabannya. Kalau nggak ada lagi, saya nomor 7. Cara untuk mengurangi dampak negatif globalisasi. Ya, globalisasi adalah artinya secara global atau mendunia yang harus kita ini kurangi. Yaitu jawabannya D, menggunakan produk dalam negeri. Ya, karena ini globalisasi, maka yang harus kita kurangi adalah menggunakan produk-produk luar negeri. Ya, globalisasi itu artinya misal menggunakan produk luar negeri seperti mie dan lain sebagainya, ataupun kemudian kalau di produk-produk makanan dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian selanjutnya nomor 8, proses globalisasi yang berlangsung cepat di suatu negara adalah akibat dari waktu 2 menit.
Sudah? Lihat kunci jawabannya ya. Kalau sudah, ya nomor 8 itu C ya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan teknologi semakin cepat ya, khususnya handphone ya, smartphone dan jaringan internet. Jadi globalisasi sangat cepat berkembangnya. Nomor 9, nilai-nilai sosial dalam masyarakat menjadi semakin luntur karena globalisasi. Hal tersebut ditandai dengan 2 menit. Sudah ya, lihat kunci jawabannya. Jawaban nomor 9 itu D, munculnya sikap mementingkan diri sendiri. Terus ada yang jawab A. Kenapa enggak A, Ustadz? Ya, nomor yang A itu terkikisnya sistem sikap individualisme. Artinya apa? Dia terkikis sikap individualismenya, berarti artinya dia tidak individual lagi. Itu ya yang jawab A. Jadi yang A itu dia tidak individual ya. Seperti itu artinya. Makanya nomor A ini harus dipahami benar biar tidak salah paham. Ya, jadi jawabannya yang D. Nomor 10. Dalam era globalisasi, kita akan bersaing dengan warga dunia, maka kita harus berusaha untuk
Waktunya 1 menit aja ya, selama-lama. Sudah, ada lagi? Udah ya, bisa kunci jawabannya. Nomor 10 itu jawabannya C, mengembangkan keahlian dan kemampuan agar kita bisa bersaing ya. Kalau misalnya A, mencegah warga asing datang, kan susah ya, karena perjanjiannya sesama antar negara ya tidak boleh dilarang ya. Kecuali dalam masa pandemi ini sudah mulai tidak boleh dimasuki karena biar tidak tertular pandemi ya. Seperti itu. Kecuali dalam pandemi ini baru boleh dilarang agar tidak tertular virusnya gitu yang lain. Kemudian membuat inovasi yang aneh-aneh kan sudah jelas ya. Aneh-aneh, yang inovasinya yang harus pasti aja gitu kan ya. Kalau aneh-aneh kan paling viralnya sebentar gitu kan ya. Viral sebentar ya paling nggak pakai lagi. Tapi kalau inovasi yang bagus dan berkelanjutan, maka itu bakal bisa bersaing. Yang D, menutup produk asing ke negara Indonesia. Ya, ini susah ya, seperti itu. Karena perjanjian antar negara-negara, keran, artinya keran produk itu nggak boleh ditutup. Ya, seperti itu. Karena kita masuk dalam era globalisasi gitu kan ya. Jadi produk-produk luar negeri boleh masuk. Tetapi sekarang eh, masyarakat Indonesia yang harus pintar. Ya, tadi kan ada di nomor 9 ya, seperti itu. Kita harus memakai produk-produk dalam negeri. Itu cara menghentikannya yang produk asing. Gitu ya. Nomor yang D itu cara menghentikannya bagaimana? Kita harus memakai produk dalam negeri. Itu caranya. Ya, sekian untuk ininya review kita. Mohon dibaca-baca sambil nanti tidak perlu dihafal, dibaca-baca jadi pahami ya. Karena soalnya insya Allah ada 30, nambah 10 ya. 30 soal untuk PKN, IPS dan lain sebagainya, kecuali matematika ada 20 soal. Ya, banyak-banyak berarti. Oke. Nanti kalau misalnya mau ngerjakan lagi soal-soalnya ada di setnya Ustadz ya, Ustadz sampaikan. Ya, Faris kalau misalnya baru masuk nanti silakan dikerjakan untuk latihan. Ya, bukan untuk Ustadz ya, untuk Faris sendiri ya, seperti itu. Ngerjakan tugas bukan untuk Ustadz, jadi untuk kalian sendiri. Ya, karena nanti di SMP itu ya mau nggak mau kita harus ngikutin pelajarannya ya, lanjutan pelajarannya. Kalau masih hari ini masih perkaliannya masih kurang, ya di SMP kita bakal tertinggal jauh ya kan ya. Di SMP nggak ngurusin lagi perkalian pembagian, ya kan? Yang udah hafal ya, yang nggak bisa bakal tertinggal nanti di sana, ya kan? Ya, itu ya dilatih. Karena kalau misalnya nggak bisa nanti tertinggal, nggak bisa nambah, nggak bisa ngikutin,
Ya itu yang ditakutkan gitu kan. Paling enggak berlatih ya, banyak-banyak berlatih aja. Insya Allah nanti bisa sendiri ya. Bisa itu karena terbiasa ya, ya karena terbiasa berlatih, ya kan? Seperti itu. Kalian bisa ngaji umi kan karena terbiasa berlatih ngaji umi setiap hari ya kan? Seperti itu. Sama juga pelajaran yang lain. Eh, Matematika, IPA, bahasa Indonesia karena terlatih ya. Karena sering berlatih makanya bisa. Ya kan? Dokter itu pun juga gitu kan ya. Nggak bisa seujuk-ujuk apa operasi yang ngoperasi manusia ya kan ya. Seperti itu. Jadi ya harus berlatih memang namanya ada latihannya jadi dokter itu ya pakai mayat hidup ya kan pernah dengar kan? Jadi dokter itu ya istilahnya beli mayat dulu untuk latihan membedah orang, membedah manusia. Ya, nggak langsung ujuk-ujuk ngoperasi apa namanya manusia hidup padahal dia baru belum pernah ya kan ya. Tapi berlatih dulu, berlatihnya bagaimana? Ya, kalau dokter itu beli mayat ya, mayat yang kemudian biasanya ada mayat yang direlakan oleh keluarganya ataupun mayat yang tidak ada identitasnya gitu kan. Mayat yang tidak ada identitasnya sudah bertahun-tahun nggak ada yang ngambil, maka itu yang digunakan untuk praktek ya seperti itu. Dan setelah berhasil pun nanti juga ada prosesnya, nggak langsung diperbolehkan untuk operasi besar ya kan ya. Operasi kecil dulu bertahap. Itu. Mereka pun ada latihannya ya. Kalau mau sukses ya begitu harus ada latihannya. Ya. Demikian hari ini jangan lupa berdoa juga seperti itu. Karena kesungguhan harus dibarengi dengan doa ya kan ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta dan alhamdulillah alamin. Mohon maaf dari saat nanti kita ketemu lagi di matematika ya setengah 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Oh, iya.